Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik akan memaparkan dan mempresentasikan terkait dengan tugas Power Flow Programs, di mana kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Cornelis Febrianta Brahmana dengan NIM 123130029 dan rekan-rekan saya. Dan saya Haikal Putra Pratama dengan NIM 123130014. Saya Muhammad Rizky Yusuf dengan NIM 123130086. Dan saya Dwi Permana Putra dengan NIM 123130083. Perkenalkan, saya Tigor Parahnya Sunurat dengan NIM 123130081. Oke, kita mulai dari pendahuluan atau latar belakang. Analisis aliran daya atau power flow analysis merupakan salah satu proses fundamental dalam perencanaan dan pengoperasian sistem tenaga elektrik. Perhitungan manual aliran daya pada sistem yang kompleks membutuhkan waktu yang lama dan rentan akan kesalahan, sehingga penggunaan power flow program menjadi sangat penting. Program seperti Newton-Raphson, Gauss-Seidel, dan phase-decoupled power flow memungkinkan analisis dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien. Dengan memanfaatkan perangkat lunak seperti Photomath, mahasiswa diharapkan dapat memahami analisis aliran daya atau power flow analysis. Oleh karena itu, penggunaan power flow programs menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan analisis sistem tenaga elektrik modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian power flow, yang dimana itu terdapat metode di bagian ini, itu merupakan proses agar menentukan tegangan sudut tegangan, aliran daya aktif, daya reaktif, dan rugi-rugi daya pada jaringan distribusi. Nah, di bagian power flow sendiri ada penyelesaian pada aliran daya, yaitu terdapat ada 3 jenis. Pertama, dalam klarifikasi usahakan dapat membantu dalam proses perhitungan. Setiap bus ada 4 parameter utama, yaitu daya aktif, daya reaktif, magnitude, dan sudut massa tegangan. Di sini saya ingin membahas tentang metode Gauss-Seidel pada power flow. Pada metode Gauss-Seidel ini merupakan salah satu dari teknik dasar pada penyelesaian analisis aliran daya pada sistem tenaga elektrik. Pada dasarnya, aliran daya bertujuan agar mengetahui tegangan pada setiap bus, sudut fasa, serta aliran daya aktif dan reaktif yang mengalir melalui saluran. Pada metode Gauss-Seidel ini dipilih dari bentuknya yang sederhana dan juga mudah diimplementasikan, juga sesuai untuk sistem dengan ukuran kecil hingga menengah. Dalam metode ini, di mana nilai tegangan setiap bus diperbarui satu persatu berdasarkan persamaan impedansi jaringan serta nilai daya yang diharapkan pada tiap bus. Jadi, pada pendekatan ini, metode ini mampu menghasilkan nilai tegangan dan aliran daya yang mendekati kondisi sebenarnya dari sistem tenaga elektrik. Dalam metode ini menegaskan bahwa masih relevan digunakan agar dapat pembelajaran dasar analisis sistem tenaga elektrik. Selanjutnya adalah line flows and losses. Dalam pemahaman ini merupakan dari kerugian daya pada saluran transmisi atau line losses, dan ini dapat dimodelkan secara akurat pada perhitungan optimal power flow berbasis DC. Pada metode menunjukkan bahwa perhitungan aliran daya dan rugi saluran menjadi jauh lebih realistis dibanding dengan model DC murni. Namun, juga tetap lebih ringan dari cara komputasi dibandingkan pendekatan AC/OPF yang sepenuhnya non-linear. Pada cara dalam model ini dapat mempertahankan struktur linear namun tetap melibatkan efek resistansi saluran, sehingga aliran daya dan rugi daya saluran dapat dipresentasikan dengan lebih akurat. Jadi, ini mempertegas bahwasanya line flows dan losses yang akurat sangat penting dalam analisis aliran daya dan optimasi operasi sistem tenaga elektrik. Selanjutnya, pada metode tape changing transformers, itu merupakan komponen yang penting untuk mengatur rasio transformasi secara bertahap untuk menjaga kestabilan dari tegangan, namun juga menjadi salah satu bagian yang rentan mendapatkan gangguan mekanis dan degradasi kontak. Pada setiap kondisi, kerusakan menampilkan pola respon frekuensi yang berbeda, sehingga juga membandingkan kurva respon normal dan kurva respon setelah gangguan dapat menunjukkan dari tanda-tanda kerusakan secara jelas. Baik, terkait hasil analisis, di sini terdapat perhitungan aliran daya, yang dimana perhitungan yang dilakukan menggunakan parameter sistem yang didapat dengan bus 1 ditetapkan menjadi slack bus dengan besar tegangan. Nah, di sini terlihat rumus. Selanjutnya itu di sini hasil
perhitungan atau tabel yang sudah kita dapatkan. Di bagian bus 1, bus 2, bus 3 memiliki masing-masing nilai tertentu. Baik, ini hasil analisis yang kita dapatkan, yaitu dari kalkulasi aliran daya lewat metode Gauss-Slide menunjuki kalau sistemnya udah konvergen setelah 11 kali iterasi dengan kesalahan yang super kecil, cuma artinya kondisi operasi jaringannya stabil banget. Nah, beda ceritanya di bus 3 yang merupakan bus PV, tegangannya turun menjadi 0,88683 PU dengan sudut min 13,36 derajat. Karena beban aktif dan reaktifnya cukup berat, penurunan ini masih oke buat studi aliran daya, tapi tetap aja menunjuki kalau mungkin perlu penyesuaian lebih lanjut biar tegangan bisa dekat-dekat 1 PU. Pengaturan tap transformator juga kelihatan pengaruhnya buat stabilitas tegangan di bus yang dikontrol, khususnya bus 2 yang masih aman dalam batas. Secara umum, hasil kalkulasi ini menunjuki kalau sistemnya beroperasi sesuai sifat normal jaringan listrik dengan aliran daya dari bus tegangan tinggi yang punya beban, bus regulasi tegangan, dan suplai daya reaktif dari generator yang bikin tegangan stabil di bus PV. Sedangkan bus beban mengalami turun tegangan gara-gara konsumsi daya yang besar. Semua temuan ini pastiin kalau konfigurasi jaringan, setting tap transformator, dan pasokan daya dari setiap bus berjalan konsisten sesuai ekspektasi operasi. Masuk ke bagian kesimpulan. Metode Gauss-Seidel berhasil mencapai konvergensi dalam 11 iterasi dengan error sangat kecil, sehingga hasil perhitungan dianggap akurat. Bus 1 sebagai select bus mampu menjaga tegangan referensi sistem dan menyuplai selisih daya aktif maupun reaktif. Bus 2 atau PV menjaga tegangan sesuai set point dan memasok daya ke jaringan, menunjukkan kontrol tegangan berjalan dengan baik. Bus 3 PQ mengalami penurunan tegangan karena beban besar, namun penurunan ini masih wajar dalam studi aliran daya. Pola aliran daya menunjukkan suplai daya dari bus sumber, bus 1 dan bus 2 menuju bus beban, bus 3. Pengaturan tap transformator berkontribusi menjaga kestabilan tegangan pada bus terkait. Secara keseluruhan, power flow program efektif untuk menganalisis kondisi sistem tenaga, termasuk tegangan, aliran, dan stabilitas operasi jaringan.